Sobat Tani, berkebun merupakan sebuah proses yang dimulai dari pengolahan tanah, pemupukan, dan penanaman bibit berkualitas hingga perawatan berkala. Uniknya, di kebun tempat Bu Fia ini memanfaatkan lahan kebun untuk membudidayakan lebah madu kelulut, yang mana lebah kelulut membantu proses pembuahan bunga atau serbuk sari dan menjadi makanan untuk lebah kelulut. Kelulut atau lebah tanpa sengat adalah salah satu jenis lebah yang bagian tubuhnya tidak memiliki organ yang berfungsi sebagai sengat. Kemampuan lain yang dimiliki oleh lebah kelulut ialah mampu menghasilkan propolis dan roti lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, kembali kita dalam program Tani Keren, Bertani itu Keren. Dan hari ini kita berada di Jalan Kubang Raya, tepatnya ini di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Dan bisa kita lihat di sini masih asri, masih alami, dan di sini pula kita dapat undangan untuk berkunjung di perkebunan kelengkeng. Tapi perkebunan kelengkeng kali ini ada yang berbeda, yang mana di sini ada budidaya lebah madu kelulut. Jadi membuat rasa penasaran baik Bang Harbi atau pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana keseruannya? Mari kita jumpa dengan pekerja dan juga pengelolanya. Yuk. Wah, ini sepertinya Bu Fia nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu siapa namanya Bu? Fia. Ibu Fia, pas lah dengan yang janji kita. Ibu lagi ngapain nih Bu? Ini lagi lihat-lihat ada tanaman lengkeng kita di sini. Oh, lagi petik kelengkeng Bu ya? Iya betul. Tadi kita janjinya selain mau lihat kebun kelengkeng Bu, ingin melihat budidaya lebah kelulut. Oh iya. Ya benar ya. Betul. Tapi sebelum itu, ini karena melihat banyaknya pokok kelengkeng nih, kita mau nanya sedikit lah Bu tentang ini berapa nih luasnya kira-kira tanahnya Bu? Di sini luasnya kurang lebih ada 1,6 hektar Bang. 1,6 hektar. Iya, juga di sini banyak tidak ada lengkeng aja, tapi juga banyak tanaman ya? yang lain. Oh, kalau kelengkeng ini kira-kira berapa pokok nih Bu? Ini jumlahnya kurang lebih 350 pokok. 350 Iya, pokok. Untuk lengkeng aja. Untuk kelengkeng. Berarti kelengkeng ini tadi kan kita tentang budidaya lebah kelulut. Jadi kelengkeng ini ada fungsinya lah untuk lebah itu enggak Bu? Betul, Ya? tentu ada ya. Karena kan lebah itu sendiri makanannya dari nektar. Oh, sari-sari. Sari-sari, kemudian juga ada polen. Nah, salah satu yang ada dihasilkan oleh tumbuhan lengkeng ini yaitu makanan dari lebah tersebut. Oh, berarti sambil berkebun bisa pula untuk makanan daripada lebah-lebah tersebut. Oh, berarti ini kita bisa masuk ke dalam nih Bu? Bisa, kita langsung lihat di dalam ada apa pekerja aja di juga dalam. dalamnya. Benar, silakan Pak. Ini lebah kelulutnya apa sih bedanya dengan lebah biasa? Lebah kelulut ini seperti yang sudah kita ketahui, dia dari bentuknya, dari ukuran tubuhnya itu memang lebih kecil dari lebah biasa. Kecil, ya? Kemudian produksi untuk madunya sendiri itu memang lebih sedikit dari lebah biasa. Dan kenapa kami tertarik untuk meneruskan yang sudah ada yaitu lebah kelulut ini karena untuk perawatannya itu sendiri relatif lebih mudah karena dia tidak bersengat. Oh, berarti nggak nyengat ya Bu ya? Iya, tidak bersengat. Dia menggigit tapi tidak ada sengat seperti itu. Ya. Ini kalau seandainya lebahnya misalnya dari mana nih Bu? Misalnya dari daerah mana misalnya? Misalnya dari daerah Sumbar. Misalnya dari Sumbar, menjelang sampai ke sini, apakah ada pakai sterilisasi misalnya kan dia stres atau bagaimana? Iya, betul. Sama halnya seperti kita, mungkin kita butuh adaptasi untuk di lingkungan baru. Jadi mungkin treatment yang khusus untuk pemindahan dari tempat dia yang lama ke tempat yang baru ini memang ada treatment khusus. Salah satunya mungkin kita tidak membiarkan dia stres dengan sedikit memberikan ruang yang lebih
terbuka. Terbuka ya. Kalau di sini kan langsung dimasukkan ke dalam kotaknya itu kan lebih tertutup ya. Nah di awal mungkin kita treatmentnya agak sedikit lebih berbeda. Tidak harus dilangsungkan masuk ke dalam kandangnya gitu. Berarti langsung dilepas gitu Ya, aja Bu ya? dilepas Lepaskan. tapi di dalam greenhouse boleh dikatakan greenhouse seperti Ya. itu. Berarti ini untuk lebahnya sendiri Bu, ini kan ada kotak-kotaknya nih. Ya, Kira-kira kotak-kotaknya nih, nah ini kan coba kita bocorkan sedikit sama sobat tani di rumah kan. Berapa nih kira-kira biaya untuk membuat kotak-kotaknya nih Bu? biayanya ya. Jadi sebetulnya kalau untuk kalkulasi biaya per kotak untuk lebah kelulut ini sangat bervariatif, Ya. tergantung bahan yang kita gunakan. Nah, kayunya Bu ya? Nah, kayunya betul sekali. Nah, di sini kan kita pakai kayu, kemudian ada juga yang memilih memakai bambu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk biayanya setelah kita kalkulasikan itu senilai kurang lebih antara 40.000 sampai 100.000-an Per kotaknya Bu? per kotaknya. Wah, lumayan juga ya. Iya. Berarti kalau seandainya antara bambu dan kayu itu lebih hemat yang mana nih kira-kira? Sebetulnya kalau kita melihat kebiasaan ya Bang, kalau mungkin di sini lebih mudah untuk mendapatkan kayu, jadi kita memakai kayu. Tetapi mungkin di satu daerah yang tempat yang lain lebih mudah untuk mendapatkan bambu. bahannya ya? Ya, jadi dikembalikan lagi. Mungkin karena mendapatkan bambu tersebut Lebih mudah, mudah, jadi mungkin harganya relatif lebih murah seperti itu. Kalau ini bocoran sedikit lagi Bu, Ya. menjelang menghasilkan madu tuh, kira-kira berapa lama nih Bu? Dari sterilisasi Ya. sampai ke produktif Untuk menghasilkan madu. sudah ada madunya gitu Berapa ya, Bang. lama biasanya? Sekitar 2 sampai 3 bulan. Wah, nggak lama juga Bu Iya, ya? nggak lama. Jadi kita sudah bisa melihat sarangnya, apakah sarangnya itu sudah penuh dengan madu atau belum. Tetapi ada beberapa faktor yang bisa menunjang lebah tersebut lebih cepat atau lebih lambat memproduksi madu. Salah satunya itu musim atau cuaca. Karena kan di Riau juga satu musim bertambah ya Bang, ada musim asap ya. Ya, musim asap. Betul. Biasanya kalau musim asap tuh ada nggak apa pengaruhnya tuh? Pengaruh. Madu yang dihasilkan itu lebih sedikit. Tapi nggak mati ya? Tidak mati. Kalau tingkat kepanasan, misalkan Pekanbaru ini kan identik dengan cuaca panas. Iya. Mempengaruhi nggak kira-kira? Tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau bisa mungkin cuaca ekstrim yang saat ini di Pekanbaru khususnya di Riau ini ya Bang, mungkin sedikit mengurangi aktivitasnya, tetapi tidak mengurangi produksinya terhadap madu. Tentu Sobat Tani masih banyak nih rasa penasarannya Bu. Kita juga melihat nih abang-abang lagi bersih-bersih Membersihkan. atau lagi apa. Kita juga mau lihat nanti bagaimana cara panennya. Ya. Kita mau lihat juga seperti apa sih madu dari lebah kelulut. Kelulut, ya. Tapi tentunya kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Dalam kesempatan ini, kita diberikan pula edukasi tentang bagaimana merawat, memanen, dan membudidayakan lebah kelulut yang benar. Pastinya dalam membudidayakan lebah kelulut ini tidak lepas pula dengan hama-hama dan kendala-kendala. Baik Sobat Tani, tadi kita sudah sedikit-sedikit dapat edukasi dari Bu Fia tentang bagaimana membudidayakan lebah kelulut. Nah, saat ini kita mau coba lihat dulu bagaimana sih perawatan dan juga ada pekerja-pekerja yang sedang bekerja. Boleh ke sana, Bu? Silakan. Ya. Ini lagi apa nih Bu? Maksudnya lagi bersihkan atau bagaimana? Iya, nih? lagi perawatan rutin Oh, lagi perawatan secara rutin. berkala. Betul. Berarti ada perawatan rutinnya juga, Bu? Iya, betul Bang. Ini dengan siapa nama Pak ini? Ini Bikitar. Oh, Bang Akbar lagi apa, Bang? Oh, biasa Pak lagi cek aktivitas lebahnya Pak. Lagi. Enggak semua ada ininya Pak kan aktivitasnya kan? Oh, berarti ini mau dipanen atau bagaimana nih, Bang Akbar? Oh, Atau biasa ngecek? kami pisah Pak, yang ada aktivitasnya sama yang enggak kami pisah biasanya. Oh, dipisah. Iya. Bagaimana sih cara menentukan ini lebahnya sudah bisa dipanen, ada isinya atau nggak ada isinya? Biasanya kami cek berkala sih Pak. Cek berkala. Cek berkala. Ini kan karena kan ini ada kotak-kotaknya nih. Oke. Nah, jadi bagaimana sih
ini yang ini misalnya udah ada, apakah ada tandanya atau bisa diintip-intip sedikit bagaimana? Biasanya yang jelas kami pisah dulu Pak kan. Yang ada kayak ini ada aktivitasnya Pak, ada penjaga lebahnya kan. Iya. Iya. Berarti ini kami pisah dulu, yang kayak gini kan nggak ada nih Pak. Berarti otomatis nggak ada nih. Oh, berarti ada juga Berarti dari ini dari kotak itu yang nggak ada ada. lebahnya ya? Biasanya kena hama semut. Betul. Makanya Oh ya, lari. tadi saya juga mau tanya sama Ibu tadi tentang hama-hamanya selain semut apa aja Ibu? Hama alami itu sebenarnya banyak ya Bang. Ada hama semut yang tadi sudah disebutkan. Ini salah satu antisipasinya. Oh, ini apa nih Bu? Madu? Nah, ini adalah resin. Oh. Getah dari tumbuhan. Oh, ini cara menanggulanginya ya? Iya, cara menanggulanginya. Karena kan semut itu kan otomatis dia naik ya dari sini. Ya. Di awal kita kasih dulu air supaya dia tidak bisa naik. Kalaupun dia bisa naik, dia akan menempel di resin tersebut. Oh, berarti ini nempel tuh ya? Iya, nempel. Ya, ini salah satu penanggulangannya. Kemudian tadi yang disebutkan oleh beekeeper kita itu adalah selain dicek secara berkala. Kita tahu madu yang di dalamnya itu sudah penuh atau belum, Ya. atau sudah matang atau belum. Nah, kita juga harus melihat bentuk dari sarang madu tersebut. Kalau bentuknya itu sudah melebar, kemudian kantong atau sisir-sisirnya itu sudah mulai penuh, itu artinya beberapa saat lagi madu akan bisa dipanen. Oh, jadi seperti itu Sobat Ya. Tani, cara menentukan ini siap atau nggak siap dipanen. Biasanya kalau madu lebah kelulut ini sama kayak madu lebah biasa nggak Bu? Yang ada sekat-sekat itu? Sama nggak? Kotak-kotaknya gitu. Sama seperti Sama ya? itu, cuman di madu kelulut ini dia berbeda bentuknya. Kalau di lebah biasa itu kan segi 6 ya. Iya. Kita lihat seperti biasa segi 6 segi 6. Nah, kalau di kelulut ini dia berbentuk balok. Oh. Lebih ke persegi panjang seperti itu. panjang, ya. Nah, itu yang membedakan antara kelulut dengan lebah biasa. Biasanya nih Mas, makanannya apa nih Mas? Apa kasih ayam penyet? Nggak. Oh, berbeda ya? Pecel lele, Pecel lele. barangkali. Ini kalau kita nampak nih Pak Andi Pak kayaknya. Oh iya. Air mata pengantin Pak kan. Oh, itu bunga air mata. Air mata pengantin. Iya. Itu salah Santos, satu. Pak, ini juga, Pak. Bunga santos. Oh, jadi itu salah satu makanannya ya? Ya, sama Iya. kita masuk nih Pak. Ini kan untuk propolisnya Pak. Ketapinya. Nah, benar. Oke, oke, oke. Ini. Berarti Oke. selain ini tadi kan kita tadi udah bahas juga makanan daripada lebah kelulut nih, sari-sari daripada kebun tanaman kelengkeng ya. Iya, betul. Jadi nanti juga nih kita mau minta ajak juga sama Bu Pia keliling-keliling sambil boleh ya? Ada buahnya Bu? Oh, lengkengnya ya ada. Ada Nanti ya? kita panen bersama. Jadi kita panen Iya. bersama. Jadi jangan lebah aja yang makan sari-sarinya. Betul, kita juga juga mau makan buahnya. Ya, buahnya. Jadi itu salah satunya Pak. Kenapa mau tidak mau kita melanjutkan lebah kelulut ini yang ada di sini karena juga di sekitarnya itu makanannya sudah tersedia, yaitu tumbuhan lengkeng kita di sini. Ya. Dari bunga-bunganya tersebut lebah ini makan. Jadi perbedaan dari lebah inilah daripada lebah yang biasa apa sih Bu perbedaannya Bu? Kita kan nampak nih lebah-lebahnya nih apakah sama gitu kan? Dari bentuknya sepertinya Beda. sudah terlihat beda. Kalau untuk kelulut ini tubuhnya itu kecil. Kecil ya. Nah, kalau dibandingkan dengan lebah biasa itu kan besar ya. Ya. Nah, satuannya itu besar. Kalau kelulut ini kecil dan dia tidak bersengat. Itu tadi, dia tidak itu bedanya bersengat. ya. Ya. Biasanya dengan adanya lebah kelulut sini nih, lebah-lebah liar lain biasanya ada nggak terpancing untuk di sini biasanya? Sepertinya Atau sudah bertambah ya? sepertinya koloninya hanya ini saja. Ini saja Iya, karena kalau dia bertambah, mereka kan berbeda varian ya, berbeda jenis ya. Iya. Walaupun satu spesies, tapi untuk di sini sekarang yang kami amati, yang kami lihat hanya untuk koloni lebah kelulut saja. Yang berbeda ya kan? Iya, betul. Oke Sobat Tani, kita mau coba buka apa namanya nih Bu? Kotaknya nih Bu? Kotak. Stup Iya, ya. betul. Kita buka. Jadi namanya Sobat Tani namanya stup, bukan kotak. Karena kalau kotak nanti jadikan kotak amal Pak ya. Betul. Boleh Mas? Coba Boleh, dibuka, Mas. silakan. Oke, coba diturunkan Bang. Iya. Iya, kita lihat ke Sobat Tani di rumah. Wah, ini sepertinya udah ada isinya ya. Ya. Ini resinnya Pak. Nah, itu dia resinnya. Oh, itu resinnya ya. Iya. Wah, ini dia. Nah, ini yang Via jelaskan tadi Bang. Kalau madu lebah biasa itu kan dia berbentuk segitiga ya, segi 6 ya. Kalau ini kan lebih berbalok dan panjang ya. Nah, nih kelihatan ya. Biasanya madunya tuh
ini masuk madunya atau di dalamnya itu madu? Di dalam. Oh, di Nah, dalamnya kalau tuh. dia sudah matang, itu kantongnya atau sisirnya itu sudah penuh dengan madu. Nah, ini kan kita lihat belum terlalu penuh ya. Berarti ini memang belum waktunya untuk panen. Wah, Sayang sekali. belum waktunya, berarti belum bisa dipanen. Iya. Tapi setidaknya kita sudah bisa Sudah melihat. Betul. rasa penasaran kita seperti apa sih di dalam stuk tadi. Iya. Ternyata seperti ini. Betul. Biasanya kalau untuk panennya tuh seperti apa nih, Mas? Apa main Ada sikat alatnya. aja atau ada alat? Bisa disedot Pak pakai alat. Oh, disedot. Iya. Kan di setiap daerah itu bunga, Ya. dari bentuk bunga, warnanya itu kan berbeda. Jadi itu juga menghasilkan warna madu yang berbeda juga. Tapi rata-rata itu memang kuning agak kecoklatan. Iya betul. Ya, biasanya kalau lebah biasa kan agak coklat. Coklat. Agak coklat ya. Kalau ini agak kuning ya. Iya, kuning. Dan Bang Harbi juga biasa mendengar kalau lebah kelulut nih banyaklah manfaatnya. Baik itu untuk penyakit-penyakit ya kan. Betul. Berarti ini salah satu contoh daripada lebah kelulut yang sudah ada isinya. Kalau ini apa nih yang bulat-bulat nih? Itu bakal jadi sarangnya ya, Bang? Bakal jadi sarangnya? Iya, betul. Nah, mungkin sobat tani juga yang di rumah juga penasaran apa sih namanya daripada sarang-sarangnya? Apa ada nama khususnya? Nama khususnya barangkali tidak ada ya, Kalau Bang sarang Akbar? nggak ada sih. Iya, Sarang. betul. Dia hanya sarang madu, Sarang kemudian madu, ya. orang bilangnya juga lilin ya, Bang ya? Lilin, ya. Ah. Berarti ini keluar masuknya di mana nih? Nah, jadi kan pertanyaannya masuknya di mana, keluarnya di mana nih? Nih, Udah ada, oh ada lubangnya ya. Kalau biasanya kalau kami kan di kampung-kampung biasanya kalau di rumah-rumah papan yang di sela-selanya tuh biasanya kan bisa ada masuk tempat keluar masuk lebah ada juga ya? lebahnya juga Iya, biasanya. Iya, betul. Tapi nggak tahu nih kita apakah ada madunya atau Madunya. enggaknya, karena biasanya itu kan lebah liar biasanya Iya. kan. Oke. Jadi untuk penasaran tentang ini tentunya sudah nih Mas. Sudah terjawab. Tentunya sobat tani di rumah juga penasaran juga seperti apa sih perkebunan lengkeng daripada Ibu Via, dan nanti kita juga masih bahas tentang ini Bu. Seperti apa sih panennya juga, Iya. panen daripada lengkeng itu. Boleh ya Bu ya kita keliling-keliling lagi Bu Boleh, ya. lanjut. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang mau lewat. Setelah melihat langsung bagaimana pemeliharaan dan tempat pembudidayaan lebah kelulut, kita diajak pula berkeliling kebun kelengkeng sambil bincang-bincang dan panen buah. Baik sobat tani. Jadi wah. Nih seperti ini ya Bu ya. Iya, Buah kelengkeng. Ini udah berapa tahun nih Bu pokok kelengkeng kita nih? pokok lengkeng kita ini sudah berusia 3 tahun. 3 tahun sudah Iya, berbuah. Iya. Ini buah pertama atau sudah pernah berbuah? Ini barangkali buah keempat ya, Bang? Buah keempat ya? Iya, buah keempat. Berarti sudah pernah selebat ini atau ada dulu yang belum, yang apa Bu? Dulu di awal-awal mungkin di panen yang kedua itu lebih lebat, Lebih lebat lagi? lebih rimbun. Jadi dia saking lebatnya itu udah merunduk sampai ke bawah seperti yang di sana tuh. Ini sudah bisa dipanen nih Bu? Belum? Belum, Belum ya? belum. Kalau ini belum bisa dipanen, barangkali yang di belakang nanti kita panen ya, Bang, yang sudah siap panen. Kalau Oh ini gitu. usianya baru 2 ke 3 bulan. Kira-kira berapa lama lagi nih Bu? 1 bulan lagi. 1 bulan lagi? Iya. Berarti 1 bulan lagi kan sini lagi? Iya, 1 bulan lagi kesini lagi. Iya. Wah, boleh kita keliling lagi Bu? Iya. Ini sudah dipasarkan kemana saja nih Bu? Alhamdulillah untuk di tahun ketiga ini Ya. kita masih produksi untuk keluarga saja. Keluarga Barangkali saja. nanti semakin maksimal hasil lengkeng kita Ya. akan kita pasarkan. Mungkin ada yang di pasar buah. Ya. Ah, Rata-rata semua pokok sini sudah berbuah ya Bu? rata-rata sudah Rata-rata berbuah. Kalau untuk pemupukan itu sendiri ini kita pakai pupuk kimia atau organik? Dua-duanya kita pakai. Ada Pakai yang dua-duanya? iya, ada yang kimia dan juga organik. Dan seperti yang kita lihat ini, Bang, kan di sini ada selang ya. Ya. Nah, ini sistem dari penyiraman atau pemberian air Oh, kepada jadi pohonnya. ada penyiramannya juga Bu, ya? Betul. Manual atau bagaimana? Kalau ini kan pakai mesin ya. Oh, ada mesinnya ya? Iya, airnya mengalir terus nanti ada ininya, ada orang yang akan pekerjanya menyiram. ya. Tadi juga saya melihat pas saat kita kesini
Ini maksud daripada tanahnya lebih tinggi-tinggi, di bawahnya itu seperti ada piringan tuh apa sih maksudnya, Bu? Maksudnya, nah itu dia Bang, karena di sini di area ini, khususnya di tempat kita ini, itu kalau debit air hujan curahannya tinggi, Iya. di sini akan terendam, Oh, di sini banjir ya, Bu, ya? betul. Nah itu makanya kita membentuknya itu pohonnya terlihat tinggi ya daripada Ya, dasar tanahnya, betul. Oke. Mm-mm. Bolehlah kita langsung ke, kalau ini kita udah lihat nih, Ya, mungkin butuh waktu sebulan lagi ya kita paling lama bisa 1 panen. bulan lagi. Nah, kita mau coba lihat juga seperti apa nih yang kelengkeng yang sudah siap untuk Panen. dipanen. Ya, Betul. Sobat Tani. Oke. Nah, sepertinya ini udah besar-besar nih, apa ada layak dipanen, Bu? Nah, yang ini coba ya kita Kita cek dulu. pencet. Oh, ini Sudah sudah ya? bisa Wah, dipanen, seperti- betul. Coba Oke. kita panen Jadi ada ya. tekniknya juga ya, jadi Iya. nggak sembarangan dipatahkan ya, Bu ya? Iya, betul. Usahakan mengambilnya itu memang Wah. nah, seperti ini. Tuh. Yang di atas tuh, Bu, sudah ya? Nah, ini juga sudah nih sepertinya. Nih. Yang mana ini? Nah, itu silakan, Pak. Kita coba ya. Oke. Nah, ini dapat juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Cukup dulu, Bu. Cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini kira-kira Sobat Tani, kelengkeng yang ada di perkebunan Bu Pia. Kita coba spill Isinya daripada seperti isinya. apa ya? Oke. Nah, tadi kata Ibu, bijinya Kecil. kecil, Mm-mm. oke. Dagingnya tebal. Dagingnya tebal. Betul. Kita coba cek ya. Wah. Dan satu lagi rasanya. Nah, rasanya coba Bang Harbi coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, kurang manis? Manis. Manis ya. Berarti ini udah bisa dipasarkan ya, Bu? Sudah bisa dipasarkan seperti ini. Jadi Sobat Tani yang mau cari kelengkeng, boleh datang ke sini langsung. Jalan Kubang Raya. Dan ini Bang, Hmm. untuk panennya kita di dalam 1 tahun itu ada 3 kali panen. 3 kali panen. Betul, setelah panen itu kita akan memberikan booster Oh, untuk untuk setiap pohon. untuk perangsangannya Iya, ya. untuk perangsangannya, untuk pembuahannya lebih lanjut lagi. Iya. Betul. Jadi ini ciri-cirinya berarti kalau ingin bisa dipanen Mm-mm. lebih besar. Ini atau bisa besar lagi dari ini, Bu? Atau Ini sudah maksimal sepertinya. Sudah maksimal Iya, ya? ini sudah maksimal karena dia memang sudah lembut ya tadi Ya. waktu kita pencet. Kemudian juga rasanya sudah manis, tidak hambar. Itu merupakan ciri-ciri kalau dia sudah siap dipanen. nih satu lagi pertanyaan, Bu. Ya, Kalau cuaca ini mempengaruhi nggak untuk buahnya, Bu? Misalnya cuaca panas atau cuaca banjir mempengaruhi nggak untuk buahnya? betul. Cuaca itu adalah faktor yang sangat berpengaruh, Berpengaruh, untuk ya? rasa buah ini Iya. sendiri, betul. Kalau kemarau itu cenderung rasanya manis. Mm-mm. Nah, kalau di sini banjir itu mungkin ada kelebihan cairan ya, Ya, asamnya juga iya ya. betul, asamnya juga. Jadi rasanya mungkin manis, tapi tidak semanis di waktu kemarau. Oh begitu. Iya. Jadi lebih bagus cuaca kemarau lah, Bu ya. Iya, betul panas. Kalau pemupukannya, Bu, bagusnya ketika penghujan atau pas kemarau, Bu? pas kemarau. Pas kemarau ya. Iya betul. Jadi lebih efektif. apa ya, kalau penghujan mungkin pupuknya Tidak kemana-mana atau gitu maksimal, ya. betul. Dan Bu, ini kita udah masuk di segmen terakhir. Mm-mm. Tadi kita sudah keliling-keliling, baik itu keliling di kebun kelengkengnya Bu Pia, dan kita juga tadi udah dapat edukasi juga tentang budidaya lebah kelulut yang ternyata kelihatannya gampang, Iya, sebenarnya perawatannya itu yang susah. betul. Kalau untuk dilihat aja mungkin gampang, Mm-mm. tapi untuk perawatannya yang susah. Dan kalau untuk tanamannya tadi itu bisa dibeli di pembibitan, ada biasanya, Bu? Ada, Ada ya. biasanya ada. Jadi seperti itu bagi sobat tani yang ingin coba-coba, tapi jangan coba-coba lah ya. Nah, langsung maksimal. Yang ingin budidaya madu kelulut boleh juga hubungi Bu Pia. Mm-mm. Atau yang ingin konsultasi tentang kelengkeng, Ibu ini siap juga menerima. Boleh. Ya, Bu, ya. Atau satu lagi, Bu, kasih trik dan harapan Ibu, motivasi Ibu kepada sobat tani di rumah, baik itu ingin berkebun atau yang budidaya madu kelulut, Bu. Boleh.
semuanya yang ada di rumah dan pemirsa barangkali ya Bang Herbi, Iya. khususnya generasi muda, Petani milenial. petani milenial, karena jargonnya bertani itu keren. Betul. Jadi petani-petani pada saat ini di era milenial ini memang petaninya itu keren-keren. Jadi tidak hanya dari kalangan yang tua-tua saja, tetapi saat Betul. ini juga orang-orang muda, Gen Z bahkan Ya. sudah memulai bertani keren ini. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan yaitu membudidayakan lebah kelulut yang sangat mudah, gampang-gampang susah sebenarnya Gampang-gampang ya Bang. susah ya. Dan juga ini ada tanaman lengkeng kristal. Yang 3 kali bisa panen dalam satu Dalam tahun. 1 tahun, betul sekali. Jadi Jadi untuk kita memotivasi. semua yang masih muda-muda, umurnya masih produktif sekali, Ya. ayo kita melek buka mata untuk melihat peluang yang bisa bernilai ekonomis. Ya, jadi Sobat Tani ini juga jadi motivasi untuk kita semua. Bu Fia ini tidak takut panas demi kebunnya. Dan Betul. kebunnya juga nih demi madu kelulutnya yang menghasilkan insya Allah beberapa bulan lagi bisa lebih lah hasilnya. Betul, amin, amin. Bu, karena kita sudah berkeliling-keliling, kita ada satu jargon kalau nanti Bang Habib teriak tani keren, kita sama-sama jawab bertani itu keren. Oke Bu ya? Boleh. Oke Sobat Tani di rumah, tetap saksikan selalu program kesayangan kita di Tani Keren, bertani, itu keren. keren.